Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Nightmare Side, di mana malam hari ini kamu akan mendengarkan pengalaman kisah nyata insan muda saat bertemu dengan hantu. Dan pastinya malam hari ini ada sebuah cerita ketika seorang insan muda itu keluar malam, ya, dan diikuti oleh salah satu sosok yang ada di sekitaran jalanan tersebut. Seperti apa kisahnya? Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Aku Pratama. Teman-temanku biasa memanggilku Tama. Aku akan menceritakan kejadian yang baru saja aku alami beberapa minggu yang lalu. Dan sampai sekarang pun aku masih tidak percaya kalau aku mengalaminya. Rumahku berada di daerah Baleendah. Ya, rumah biasa saja sih. Tidak ada yang aneh ataupun menunjukkan kalau rumahku itu ada penunggunya. Kejadian ini dimulai pada hari itu. Aku masih ingat itu hari Selasa, di mana orang-orang di rumah diajak berlibur ke Yogyakarta oleh saudaraku. Ibu dan adikku langsung mengiyakan. Begitu juga ayah, karena mereka sudah lama juga tidak liburan. Akhirnya kami pun siap berangkat menuju Yogyakarta. Namun beberapa hari sebelum keberangkatan, ternyata slot untuk pergi ke Yogyakarta terbatas. Tidak semua dari keluargaku bisa ikut. Hanya bisa berempat saja jatahnya. Ayah, ibu, aku dan kedua adikku semua ingin ikut. Tapi karena hanya seorang saja yang tidak bisa berangkat, ya terpaksa aku saja deh yang mundur. Karena kedua adikku pasti ingin sekali liburan ke sana. Singkat cerita, mereka pergi dijemput oleh saudaraku dan meninggalkanku sendirian di rumah. Bisa dibilang ini pertama kalinya aku berada di rumah sendirian. Tidak ada ayah, ibu, dan adik-adikku. Agar tidak terlalu sepi, aku berinisiatif untuk menyewa PlayStation. Ya, lumayanlah untuk mengisi jam-jam yang pasti akan membosankan di rumah. Sekedar hiburan lah. Aku sewa untuk beberapa malam dan
mulai mengisi waktu luangku itu dengan bermain PS. Rencananya keluargaku akan menginap di Jogja bersama saudaraku itu selama beberapa hari. Jadi aku harus siap mengisi kekosonganku ini selama beberapa hari ke depan, berdiam di rumah. Masak sendiri, makan sendiri, ya semuanya serba sendiri. Dua hari sudah berlalu. Sampailah saat itu di hari Kamis. Sekitar jam 8 malam, aku bersiap keluar untuk beli nasi goreng yang ada di depan gang rumah. Ketika aku baru keluar rumah, tiba-tiba tercium wangi bunga melati yang sangat menyengat. Dan wanginya tepat ada di depan hidung. Tidak mau berpikir yang aneh-aneh, aku lanjut untuk beli nasi goreng. Setelah beli, aku bungkus untuk bawa pulang. Ketika jalan akan pulang ke rumah, aku harus melewati jalan gang yang cukup panjang hingga akhirnya aku sampai ke rumahku. Kondisinya sudah jam 8 malam lebih. Dan sesekali tercium lagi wangi bunga melati lagi. Aku percepat langkahku berjalan di gang itu sampai sekelebat bayangan putih melintas sangat cepat dengan bentuk yang cukup besar. Aku sempat menghentikan langkahku dan melihat kiri dan kanan memastikan keadaan. Itu kain atau apa ya? Mungkin cuma kain spanduk yang terbawa angin. Aku coba tetap berpikir positif. Namun memang tidak ada angin sama sekali ketika itu. Aku pun langsung berlari menuju rumah. Dan begitu sampai rumah, masuk aku kunci pintunya. Sampai di rumah, aku sudah cukup tenang. Aku ke dapur, aku ambil piring untuk makan, dan bulu kuduku berdiri merinding seketika ketika tiba-tiba saja ada yang mencolek pundak sebelah kananku. Refleks aku menengok, tapi tidak ada siapa-siapa. Ya jelas, karena di rumah ini hanya aku sendirian. Perasaanku sudah was-was. Ini pasti ada yang tidak beres.
rasa takutku muncul. Aku simpan nasi goreng yang tadinya akan kumakan itu dan memutuskan untuk buru-buru ke kamar dan mencoba untuk tidur saja. Aku tutup pintunya dan langsung merebahkan diriku di atas tempat tidur. Aku tarik selimut, meringkuk, dan memejamkan mataku. Sampai... Kok... Tak berapa lama, terdengar dengan sangat jelas ada yang mencoba membuka pintu kamarku. Ketika aku intip dari balik selimut, gagang pintu kamarku itu bergerak-gerak sangat cepat. Bahkan saking cepatnya, gagang pintu kamarku itu seperti akan copot dan rusak. Dan itu sudah tidak wajar. Aku berdoa dalam hati, terus berdoa. Dan kejadian gagang pintu yang terus bergerak-gerak itu terjadi kurang lebih selama 10 menit. Sangat lama. Dan setelah itu seketika suasana menjadi hening. Gagang pintu itu tidak lagi digerakkan. Keadaan kamarku kini terasa sangat berbeda. Sangat sunyi. Hening. Sampai aku merasa ada hembusan nafas atau angin yang berada sangat dekat dengan telingaku dan berkata, ketika ku tengok, astaga, di atas langit-langit kamarku keluar sosok perempuan dengan wajah yang sangat putih pucat dan matanya melotot, keluar menembus dari langit-langit kamarku. Setengah badannya keluar dan semakin maju mendekatiku yang sedang tertidur di atas tempat tidurku. Tangannya bergerak-gerak, melambai seperti gerakan tarian dengan kepala yang dilenggak-lenggokkan. Namun dengan tatapan yang datar dan terus melihat ke arahku. Dan itu terjadi cukup lama. Hingga akhirnya tiba-tiba sosok perempuan itu pun perlahan berubah menjadi asap dan menghilang. Aku masih tersadar. Dan jelas ini bukan mimpi. Hingga tak berapa lama handphoneku berdering dan itu ternyata ibu. Aku langsung mengangkatnya. Halo Bu, Assalamualaikum. Ibu punya perasaan tidak enak meninggalkanku sendirian di rumah. Hati kecilnya berkata ada sesuatu yang terjadi di rumah. Dan ya, aku pun ceritakan apa yang terjadi dan apa yang kulihat. Ibu bilang padaku, berdoa, sholat, lawan, jangan takut. Lawan dengan doa,
keyakinan dan keimanan. Aku pun mengiyakan. Namun, apa yang kulihat di kamarku itu masih terus berbayang sampai hari ini. Ketika mengingat wajah sosok perempuan itu, pucat putih dengan rambut yang panjang hitam, aku selalu merinding, sangat merinding, dan ketakutan. Bahkan di mana aku menulis cerita ini untuk dikirimkan ke Nightmare Site pun, tanganku bergetar hebat dan aku ketakutan. Dan aku masih merasa kalau sosok perempuan itu yang kini ku sebut si Neng masih ada di kamarku.